Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanir Rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, berdasar perintah Nabi dalam sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunat, ada dua tempat dalam sholat yang besar harapan doa kita diijabah oleh Allah. Pertama, pada saat sujud, baik sujud pertama, sujud terakhir, ataupun sujud yang mana saja, Nabi menyatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika ia sedang sujud. Oleh sebab itu kata Nabi, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa waktu sujud. Faquminun ayyustajabalakum, besar harapan doa dalam sujud dikabul oleh Allah. Tentu saja yang dimaksud oleh Nabi doa dalam sujud adalah doa selain bacaan sujud. Yang biasa kita bacakan bisa subhana rabbiyal a'la 3 kali minimal, bisa juga subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Doa yang ini sebenarnya memenuhi perintah Allah di surat An-Nasr, surat idza jaa nasrullah. Di ujung itu kan ada ayat terakhir, idza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Di sana ada perintah fasabbih, memahasucikanlah engkau, bihamdi rabbika, dengan memuji kepada Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampunan kepadanya. Setelah turun surat ini, doa yang sering dibaca oleh Nabi dalam ruku ataupun sujud adalah doa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Karena doa ini memenuhi perintah yang tadi, fasabbih, memahasucikanlah engkau. Maka Nabi memenuhinya dengan kalimat subhanaka Allahumma rabbana, maha suci engkau wahai Tuhan kami, wa bihamdi rabbika, dengan memuji kepada Tuhanmu, dipenuhi dengan kalimat wa bihamdika, dengan memuji kepadamu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun oleh kamu kepada Allah, dipenuhi dengan kalimat Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Kemudian bisa juga dalam sujud itu membaca doa yang berbunyi subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Nah, di luar doa-doa ini, berdasar perintah Nabi tadi, kita bisa menyambung dengan doa-doa lain sesuai dengan kebutuhan kita. Hanya yang jadi persoalan di kalangan para ulama, bolehkah dalam sujud itu kita berdoa dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Sunda, atau bahasa daerah lainnya? Menurut sebagian ulama tidak boleh, dengan alasan dalam sholat tidak boleh menambah dengan omongan manusia. Menurut sebagiannya lagi boleh, dengan alasan karena pada saat sujud kita bukan sedang ngomong dengan manusia,
tapi sedang berkomunikasi dengan Gusti Allah. Diperkuat argumentasinya oleh perilaku seorang sahabat yang berdoa dalam sholatnya itu, dalam sujud. Rupanya doanya agak keras sampai didengar oleh Nabi sebagai imam. Si sahabat ini dalam sujudnya mengatakan, Allahummarhamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berilah saya rahmat bersama-sama dengan Nabi Muhammad, orang lain jangan dikasih. Selesai sholat oleh Nabi, orang itu ditegur. Yang ditegur oleh Nabi bukan dari aspek dia berdoa dengan bahasanya sendiri, tapi dari aspek serakahnya. Berilah saya dengan Nabi Muhammad rahmat, yang lain jangan dikasih. Ulama mengatakan berdasar peristiwa itu berarti boleh dalam sujud kita menggunakan bahasa sendiri. Hanya kebetulan waktu itu yang berdoanya orang Arab, ya Pak masih pakai bahasa Arab. Tapi jelas doa seperti itu bukan tuntunan dari Nabi, itu doa bikinan sendiri. Oleh sebab itu di dalam sujud kata Nabi, fajtahidu fid du'a faqominun ayyustajabalakum, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, besar harapan doa kamu akan diijabah oleh Allah. Yang kedua, yang dianjurkan kita memperbanyak doa itu pada at-tahiyat terakhir, pada tasyahud akhir. Setelah innaka hamidum majid, Rasulullah menganjurkan falyata'awad min arba'in, berlindung dirilah kamu dari 4 hal. 1, min adzabin nar, atau min adzabi jahannam, dari siksaan api neraka. Yang kedua, wa min adzabil kubri, dari azab kubur, siksa kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah dalam arti godaan, karena fitnah itu punya makna luas tergantung susunan kalimat hadisnya. Di sini lebih tepat diartikan godaan, bisikan, rayuan kepada keburukan. Ketika mahya dalam arti bukan waktu hidup, karena kesananya wal mamat memang itu artinya sedang mati. Padahal kalau orang sudah mati tidak ada lagi godaan. Siapa mau goda, setan juga sudah tidak peduli. Jadi diartikannya mahya wal mamat itu godaan ketika masih muda, wal mamat menjelang mati setelah tua. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari godaan al-masih ad-dajjal. Di sini juga sebagian ulama mengartikannya al-masih itu orang yang makhluk atau pihak yang suka pergi ke sana kemari. Seperti halnya Nabi Isa itu digelar Al-Masih. Menurut sebagian pendapat, Al-Masih di sana karena Nabi Isa itu tidak tetap pada suatu tempat. Walaupun beliau lahir di Bethlehem, di wilayah Yudea, tapi tidak pernah menetap di wilayah itu karena dikejar-kejar terus oleh bangsa Yahudi yang mau membunuhnya. Maka Nabi Isa itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, maka digelarlah Al-Masih, suka jalan-jalan. Jadi sebenarnya dari segi bahasa, tukang sol patu, tukang minyak, tukang kerupuk itu juga Al-Masih ya, karena masuk keluar gang gitu. Tapi di sini yang jalan ke sana kemari itu Dajjal. Dajjal sekarang wanita yang memamerkan dada dan bujal. Tapi Dajjal di sini tentu saja karena ada terkait dengan persoalan kiamah, tapi tentu saja kurang relevan kalau diartikan Dajjal yang akan muncul menjelang kiamah.
Dajjal di sini merupakan sifat, yaitu yang suka membalik-balikan pandangan. Menurut para ulama begitu, sesuatu yang baik kelihatannya buruk, kuno, ketinggalan zaman, old fashion, out of date. Sesuatu maksiat, kedurhakaan dipandang sebagai sesuatu yang hebat, modern, up to date. Itu sifat Dajjal. Artinya sebenarnya yang punya lakon adalah setan-setan juga. Ini yang dianjurkan oleh Nabi. Kita berlindung dari hal yang paling berat dulu, siksa neraka, baru ke azab kubur, baru godaan ketika masih muda dan sudah tua, baru setan yang kita minta perlindungan. Karena pada prinsipnya seseorang tidak bisa lepas dari azab api neraka kalau dia tidak lepas dari azab kubur. Seseorang tidak akan lepas dari azab kubur kalau ia tidak mampu membebaskan diri dari godaan-godaan ketika hidup, baik semasa muda ataupun sesudah tua. Sebab orang ketika masih muda mengatakan, kami masih muda, masih punya banyak kesenangan, nantilah jadi orang soleh mas setelah tua. Mending kalau umurnya sampai tua. Ternyata setelah tua pun godaan semakin banyak. Malah godaannya datang dari tubuh kita sendiri. Sholat tidak bisa tumaninah, ruku sujudnya, karena incoknya kumat. Datang bulan Ramadan tidak bisa saum karena mahnya kambuh. Diundang pengajian malam-malam sudah tidak bisa hadir karena awaknya, badannya kayak kerupuk. Kena angin leles langsung, masuk angin. Diajak gotong royong oleh RT tidak bisa ikut karena bisul. Jadi kalau sudah tua malah godaannya bertambah banyak, datang dari diri kita sendiri. Dan ujungnya tetap saja kalau kita tidak mampu menghindarkan diri dari godaan setan yang suka membalik-balik pandangan, sesuatu yang makruf dipandang munkar, sesuatu yang halal menjadi seolah-olah kuno, yang haram menjadi halal. Nah, maka kita tentu saja tidak akan bisa melepaskan diri dari godaan-godaan atau keterjerumusan kita ke lembah perbuatan dosa. Memang dalam hadis disebutkan ada yang azabil qabri dulu, ada yang azabin nar dulu. Itu boleh yang mana saja. Yang prinsip Nabi menganjurkan berlindung diri dari 4 hal yang tadi. Kita berlindung diri dari siksa jahanam. Kenapa yang disebut jahanam? Karena menurut Ibnu Jurayj memang dari 7 neraka yang disebut dalam Al-Quran, di surat Al-Hijr disebutkan laha sab'atu abwabin. Neraka itu punya 7 pintu. Likulli babin minhum juz'um maksum. Tiap pintu sudah ada kuotanya, sudah ada jatahnya. Pintu jahanam sekian miliar gitu, pintu jahim sekian ratus juta, itu sudah ada kuotanya, jatahnya. Menurut Ibnu Jurayj, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, memang yang paling dahsyat adalah neraka jahanam, dan yang paling ringan adalah neraka hawiyah. Tapi yang disebut neraka ringan itu bukan berarti suam-suam kuku. Ya, tidak ada itu. Di dalam hadis Nabi menyatakan, narukum juz'un min sab'ina juz'an nari jahannam. Api jahanam itu panasnya sama dengan 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Jadi api yang paling panas mungkin yang saya pernah baca antara lain adalah panasnya api matahari. Itu bagian tengahnya yang disebut lapisan fotosfer, itu diperkirakan mencapai 50 juta derajat Celcius. Bagian paling luar dari matahari yang disebut lapisan korona, itu panasnya diperkirakan 6.000 derajat Celcius. Ambil yang paling maksimal 50 juta derajat Celcius kali 70 lagi. Jadi tidak ada neraka yang mendingan, tidak ada gitu.
Apalagi sehari di neraka itu di dalam Al-Quran disebutkan piyaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Sehari di neraka itu lamanya sama dengan ukuran dunia 50.000 tahun. Jadi kalau kita setengah hari saja di neraka, ya hitung-hitungannya setengah dari 50.000 tahun. Menunjukkan betapa lamanya. Oleh sebab itu kita diperintahkan berlindung diri yang pertama dari azab jahanam atau azab neraka. Yang kedua azab kubur. Memang ada kalangan kaum muslimin yang tidak percaya dengan adanya azab kubur. Karena menurut mereka, silahkan saja katanya buktikan orang digali di kuburan tidak hidup lagi. Bagaimana mungkin katanya dia merasakan adanya nikmat dan azab kubur. Tentu saja kalau berfikirnya begitu. Sebab yang dimaksud azabil kubri bukan di dalam kuburan, tapi di alam kubur. Yang disebut alam kubur itu alam sesudah hidup, sesudah mati, sebelum alam akhirat. Memang di dalam hadis Nabi menggambarkannya seolah-olah yang disebut alam kubur itu identik dengan kuburan. Tentu saja lain, bukan di dalam kuburan tapi di alam kubur. Di sana ada yang disebut dengan su'alil kubri, pertanyaan kubur. Ada yang disebut dogtotal kubri, himpitan kubur. Ada azabil kubri, siksaan kubur. Dan ada nikmatil kubri, nikmat alam kubur. Di alam kubur itu seseorang ketika mati akan diperiksa. Makanya Nabi mengatakan alam kubur itu hufratun min hufari jahannam au raudatun min riyadil jannah. Di alam kubur itu bisa merupakan lorong menuju neraka atau taman dari bagian taman surga. Tergantung siapa ahli kubur itu. Ketika kita mati, maka di alam kubur kita akan ditanya antara lain mengenai sikap kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan, malaikat itu akan bertanya, ma ilmuka bihadar rajuli alladhi yuqalu lahu Muhammad. Bagaimana sikap kamu ketika hidup dunia terhadap orang bernama Muhammad? Nabi menjelaskan, fa'amal mu'minu awil mukinu, orang yang mukmin, yang yakin, ketika ditanya begitu spontan menjawab. Ya, saya tidak tahu apakah nanti pertanyaannya kepada kita pakai bahasa Arab juga gitu. Tapi kalaupun bahasa Arab, kalau orang mukmin insya Allah bisa jawab dengan bahasa Arab juga. Walaupun sekarang belum bisa bahasa Arab. Sebab ini hanya penjelasannya di dalam hadis memang pakai bahasa Arab karena Nabi Muhammad yang menjelaskan. Orang mukmin akan menjawab huwa Muhammadun. Oh, dia itu Muhammad, ja'ana bil bayyinati wal huda. Ia datang kepada kami membawa al-bayyinah, penjelasan, yaitu al-hadis, diartikannya as-sunnah, wal-huda, yaitu Al-Quran. Nabi Muhammad sudah datang membawa Al-Quran dan as-sunnah, fa'amanna, kami beriman, wattaba'na, dan kami mengikutinya. Itu saja pertanyaan yang istimewa dalam alam kubur itu yang saya baca di dalam Sahih Bukhari. Setelah dijawab begitu, malaikat mengatakan, nam, solihan, istirahatlah kamu dengan tenang. Sudah berlalu. Tapi kalau orang yang ragu-ragu, ketika hidup di dunianya tidak pernah yakin akan kebenaran Islam, ketika ditanya, apa pengetahuan kamu tentang Muhammad? Dia akan menjawab, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaqulun faqultuhu. Saya hanya dengar-dengar saja orang bilang katanya itu Muhammad, ya saya bilang Muhammad sajalah. Malaikat marah. Kata malaikat, la daraita wa la talaita. Kamu tidak pernah mau belajar memang. Kamu tidak pernah mau baca memang. Nah, disinilah ada yang disebut fayudrobu bimitrokotin min hadidin. Orang itu akan dipukul oleh malaikat dengan palu atau gada dari baja, dari besi. Fayasihu soyhatan tasma'hu mayali illa thaqalain. Dia akan menjerit keras, sekeras-kerasnya. Sampai kata Nabi, semua makhluk mendengar jeritan orang yang disiksa di alam kubur, kecuali yang tidak mendengar itu dua makhluk yang dibebani kewajiban, yaitu
jin dan manusia. Ya alhamdulillah lah kita tidak mendengar orang menjerit di alam kubur, sebab kalau mendengar saya kira kita tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur nyenyak, bahkan saya pikir tidak akan bisa tertawa, bahkan kerja juga malas, udah aja ngumpul aja terus di masjid berdoa aja begitu. Malah mungkin badan kita kurus-kurus semua, nggak ada yang gendut-gendut karena punya makan, sudah sedekahkan saja karena mendengar jeritan orang disiksa di alam kubur. Jadi harus alhamdulillah kita tidak diberi mendengar. Tapi dengan tidak diberi mendengar justru kita mesti lebih hati-hati. Karena percaya atau tidak, Nabi menyatakan adzabil qabri hakun. Yang disebut adab kubur itu pasti. Ada nikmat kubur. Yang disebut nikmat kubur itu seperti disebutkan di surat Al-Mu'min. Di sana ada ayat yang berbunyi an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwa wa 'ashiyya. Neraka itu kepada ahli kubur diperlihatkan pagi dan sore. Nabi menyatakan dan menjelaskan ayat itu, in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Kalau ahli kubur itu calon ahli surga, maka pagi dan sore akan diperlihatkan kepada ahli kubur itu gambaran surga. Wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Tapi kalau ahli kubur itu calon penghuni neraka, pagi dan sore diperlihatkan gambaran neraka. Allah lalu mengatakan kepada ahli kubur, hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Nih tempat kembali kamu nanti pada hari kiamat. Bayangkan Pak, kalaulah kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang oleh Allah diperlihatkan pagi dan sore itu bukan neraka tapi surga. Walaupun belum masuk, tentu saja sudah gembira. Kayak orang dikasih tahu, nih ada kiriman wesel buat kamu 100 juta, tapi mau diambil ke pos atau ke bank, ini ahad, tidak bisa diambil, harus diambil besok hari Senin. Walaupun belum diterima kan sudah senang. Demikian juga orang ahli kubur ketika diperlihatkan surga, nih tempat kembali kamu, walaupun belum masuk, sudah menjadi sebuah kenikmatan ketika orang itu ada di alam kubur. Ya, ini proses doa yang diperintahkan oleh Nabi. Ada lagi doa yang dianjurkan dibaca sebelum salam, selain yang 4 tadi, berlindung diri dari azab kubur, dari azab neraka, dari godaan ketika masih muda dan sudah tua, dan godaan dajjal, setan yang selalu membalik-balikan pandangan tadi. Nabi menganjurkan, Nabi sering membaca sebelum salam itu doa yang isinya berlindung diri juga. Kalimat itu kan Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu. Nah, kalau tadi min adzabin nar atau min adzabi jahannam atau min adzabil qabri dulu, wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nabi juga membaca sebelum salam itu Allahumma inni a'udzubika minal ma'fami wal maghrami. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung diri kepadamu minal ma'fami. Ma'fam dari kata ithmun, artinya dosa. Ma'fam banyak dosa. Wal maghrum, dalam bab zakat kita sering mendengar ada asnaf yang berhak menerima zakat yang disebut kelompok gorim, orang yang besar utang. Jadi magrom itu berlindung diri kepada Allah dari gede hutang, dari banyak dosa dan banyak utang. Rasulullah ditanya, kenapa Rasulullah berlindung diri dari banyak utang? Memang Rasulullah gede utangnya gitu? Bukan, kata Rasulullah, sebab orang kalau utangnya banyak, itu peluang terlibat dosa terbuka. Kenapa? Idza hadatsa kadzdzaba. Orang gede hutang biasanya kalau ngomong campur bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji banyak ingkar. Coba saja orang gede hutang ketika ditagih, janjinya selalu saja undur. Aduh, belum berhasil, besok, tagih besok. Aduh, lusa. Terus saja, selalu ingkar. Bohong lagi. Kadang-kadang bapaknya juga nyuruh bohong sama anaknya. Yang nanti kalau ada tukang ini kredit datang ke rumah bilang bapak tidak ada.
Anaknya saja disuruh bohong. Ketika tukang kredit itu datang, "Jang, Bapak ada?" Kata bapak harus dibilangin tidak ada. Jadi terbuka peluang untuk terlibat banyak dosa. Di kita kadang-kadang ada pihak-pihak yang begitu bangga ketika gede hutang. Ya, termasuk kadang-kadang menteri juga bangga dengan hutang. Alhamdulillah, negara kita sekarang dipercaya lagi oleh negara-negara donor dengan hutang baru. Ada Rasulullah sendiri sebenarnya berlindung diri dari banyak hutang begitu. Karena sebuah negara saja kalau hutangnya gede, biasanya berat sekali itu. Bisa bersikap lebih independen. Karena biasanya negara memberi utang itu kan tidak lepas dari persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang kadang-kadang sangat mengikat. Makanya ada ulama menganjurkan kepada kita, kalau ingin bebas dan senang hidup, bebaskan diri dari hutang. Dan kalau ingin senang mati, bebaskan diri dari dosa. Memang dua hal yang cukup berat. Oleh sebab itu, di samping kita berusaha, kita juga dianjurkan membacanya dalam doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghromi. Ma'tham banyak dosa, wal maghrom banyak hutang. Tentu saja dua tempat sedang sujud pada at-tahiyat akhir sebelum salam akan dikabul jika itu kita lakukan pertama dengan ikhlas, kedua dengan khusyuk, ketiga dengan yakin bahwa doa kita insya Allah suatu waktu akan diijabah oleh Allah. Sebab itulah perintah Nabi, harus optimis kalau doa. Nabi mengatakan, innallaha la yastajibu du'an min qalbin ghafilin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang-orang yang hatinya tidak yakin. Rasulullah mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dengan hati yang yakin sewaktu-waktu Allah akan memenuhi doa kita. Jangan ada anggapan, saya mungkin banyak dosa, doanya tidak dikabul, insya Allah tidak akan dikabul. Kenapa? Karena sudah suudon, berburuk sangka kepada Allah. Allah berfirman dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi. Aku itu tergantung sangkaan hamba. Kalau hamba mengira doanya akan dikabul, akan aku kabulkan. Tapi kalau sudah buruk sangka seperti tadi, sudahlah. Sudah saya juga berdoa, tapi mungkin karena saya banyak dosa, tidak dikabul. Maka karena sudah berburuk sangka, Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Jadi harus optimis bahwa sewaktu-waktu Allah akan mengijabah doa kita. Dan tidak harus dibaca dengan suara yang keras-keras, cukup dengan bahasa yang lembut. Karena itulah memang diperintah oleh Allah, tadarruan wa khufyatan, dengan merendah diri, dengan suara yang lembut. Pernah ada sahabat yang berdoa dengan suara keras-keras ketika pergi ke medan perang, oleh Nabi ditegur, wahai manusia, sayangilah dirimu. Kamu ini berdoa bukan kepada yang tuli dan bisu. Innama tad'una sami'an basira. Sesungguhnya engkau berdoa kepada yang maha mendengar dan maha melihat. Di luar sholat ada amal-amal yang insya Allah menunjang doa kita diijabah oleh Allah. Satu, apik dalam hal makan. Artinya jangankan yang jelas-jelas haram, yang kira-kira samar-samar, yang syubhat juga dicoba kita jauhi. Ada seorang sahabat meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha an akun, doakanlah saya kepada Allah supaya saya menjadi orang yang diijabah doa. Nabi mengatakan, atibmat amaka takun mustajabud da'awat. Hati-hatilah kamu dalam hal makan minum. Insya Allah kamu akan menjadi orang yang besar harapan doanya diijabah. Bagaimana mungkin, kata Rasulullah, doa seseorang dikabul oleh Allah kalau sehari-hari yang dia makan, yang dia minum adalah hasil usaha yang haram atau barangnya yang haram. Yang kedua, yang bisa menunjang diijabahnya doa kita adalah kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Ini Rasulullah nyatakan kepada para sahabat, nanti setelah aku tidak ada, kalian akan bertemu dengan seseorang datang dari Yaman,
namanya Uwais Al-Qarni. Dia dari keturunan Murad dan Koron. Dia pernah punya penyakit kulit. Waktu bertemu dengan kalian, di perutnya masih ada sisa sebesar dirham. Kalau di kita mungkin sebesar uang pecahan 100 rupiah. Kalau kalian bertemu dengan orang itu, mintalah didoakan kepadanya, karena doanya sangat dikabulkan oleh Allah. Besar harapan dikabulkan oleh Allah. Khalifah Umar termasuk sahabat yang kalau ada rombongan jamaah haji dari Yaman, itu selalu bertanya, adakah di antara kalian orang bernama Uwais? Nah, setiap musim haji ditanya. Itu baru muncul pada zaman Umar sudah jadi khalifah. Jadi artinya Rasulullah sudah wafat, sudah melewati masa Khalifah Abu Bakar. Baru muncul orang bernama Uwais Al-Qarni. Lalu oleh Khalifah Umar diperiksakan, kamu dari turunan Murad dan Koron? Iya. Kamu pernah punya penyakit kulit? Iya. Di perut kamu masih ada sisanya sebesar dirham? Betul. Coba lihat. Orang ini juga kaget-kaget. Oh, kenapa Umar tahu nama dia, turunannya, pernah punya penyakit? Makanya penasaran, kenapa Anda memeriksa begitu? Pokoknya Rasulullah berpesan begitu, kalau ketemu kamu saya harus bertanya. Setelah yakin bahwa inilah yang dimaksud oleh Nabi, Umar bin Khattab meminta kepada orang bernama Uwais Al-Qarni itu, tolong doakan saya. Loh, pantasnya juga saya minta didoakan kepada Anda sebagai sahabat, sebagai Amirul Mukminin. Oh tidak, Rasulullah nyuruhnya begitu. Kerjakan saja. Rahasianya apa? Satu, Pak. Kenapa Uwais Al-Qarni oleh Nabi diramalkan, dinyatakan sebagai orang yang doanya dikabul oleh Allah? Lahu walidatun. Dia yang namanya Uwais Al-Qarni itu punya ibu. Seperti kita kan, kita juga punya ibu, tidak ada yang lahir dari batu. Wa biha barun. Dia yang namanya Uwais kepada ibunya berbuat baik. Berarti kalau begitu, bukan hanya Uwais Al-Qarni saja yang bisa dikabul, besar harapan dikabul doanya, kita juga bisa, asal kita menjadi orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu antara lain amal-amal di luar sholat yang bisa menunjang, mendukung diijabahnya doa kita. Apik dalam hal makan minum, juga berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan berbakti kepada orang tua juga ada dampaknya, Pak. Nanti anak kita akan berbakti kepada kita. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, nanti anak kamu berbakti kepada kamu. Kita kan kadang-kadang kalau anak kita nakal, kita selalu marah kepada anak kita. Kamu ini nakal sekali sih. Turunan dari mana sih kamu ini? Nah gitu kan. Anaknya menjawab, masa Pak turunan orang lewat? Ya, pasti turunan yang ngomong gitu. Jadi kalau anak kita nakal, mungkin juga kita waktu dulu kepada orang tua bersikap begitu. Tapi itu bukan hukum karma, Pak. Hukum karma dalam Hindu, dalam Islam namanya hukumullah. Balasan dari Allah yang mungkin diberikan kepada kita. Insya Allah anak kita akan menjadi baik. Kalau kita juga memberi teladan yang baik kepada orang tua, di samping itu akan menjadi wasilah perantara doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam sholat baik wajib ataupun sunat, perbanyaklah doa dalam sujud atau sesudah bacaan sholawat dalam at-tahiyat akhir setelah kita membaca innaka hamidum majid. Itu hanya contoh saja yang diberikan, berlindung diri dari siksa jahanam, kubur, fitnatul mahya wal mamat, dan al-masih dajjal, dari ma'fam banyak dosa, wal magrom, dan dari besar hutang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, mengijabah doa-doa kita dalam sholat kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan bimbingan, inayah, rahmat, hidayah, mendapatkan kebahagiaan lahir batin, dunia